Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung Taqwa, assalamualaikum. Dan teman-teman yang dengar melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan satu adat yang berlaku ya, pada saat itu, dan begitu berat untuk dihapuskan ya, secara praktek, kecuali hanya bisa dihapuskan dengan salah satu perjuangan Rasulullah, yaitu menikahi ya janda anak angkat ya. Pada saat itu seolah-olah di masyarakat ada aturan pengharaman menikahi janda anak angkat, dan itu berurat berakar, tidak mungkin dilakukan atau dibersihkan aturan-aturan yang salah itu kecuali dengan pengorbanan dari Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah dinikahkan langsung oleh Allah kepada janda anak angkatnya, yaitu Zainab binti Jahsy. Itu yang kemarin kita sudah sampaikan ya. Supaya tidak ada keraguan lagi ataupun tidak ada keberatan lagi bagi kaum muslimin ya, kalau anak angkatnya sudah menyelesaikan keperluannya, artinya sudah memisahkan atau menceraikan istrinya, boleh dinikahi. Nah, ini adalah anak angkat. Mari kita lanjutkan di ayat ke-38 surat Al-Ahzab ya. Ayat ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan tidaklah bagi Nabi ada keberatan terhadap apa yang telah Allah wajibkan, perintahkan. Sunnah Allah bagi orang-orang terdahulu, dan sesungguhnya perintah Allah lah atau urusan Allah lah yang pasti berlaku. Nah, ini pernyataan dari Allah bahwa Nabi itu memang berbeda dengan manusia dari sisi kerasulan, bahwa dia tidak merasakan keberatan apapun kalau Allah yang nyuruh ya, kalau Allah yang memerintahkan ya. Makanya kita lihat itu berlaku juga bagi para rasul sebelum-sebelumnya ya. Disuruh nyebrang laut, Nabi Musa mau aja, dia nggak tahu bahwa lautnya itu bakal terbelah ya. Begitupun nabi-nabi lain, dia hanya mengandalkan Allah saja. Nabi Ibrahim ya,
api yang menyala-nyala dengan izin Allah berubah, mungkin suhunya berubah waktu itu sehingga dingin. Beberapa nabi juga merasakan, ya mungkin dari sisi logika nggak masuk akal ya, kayak Nabi Nuh. Bagaimana mungkin di gunung dia buat kapal besar menampung banyak orang. Tapi begitulah Nabi tidak ada rasa keraguan apapun ketika yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemikiran sendiri, pemikiran Nabi masih bisa dimusyawarahkan. Beda dengan perintah dari Allah. Contoh, ya, waktu perang Ahzab, orang-orang tua, ya, golongan senior itu mengatakan kita perang di kota aja, di kota Madinah. Jadi bertempur di kota Madinah aja, kan kita tahu kota Madinah, kita tahu celah-celahnya. Kemudian golongan muda mengatakan, apakah ini strategi dari engkau ya Rasulullah, atau memang perintah dari Allah? Ini strategi dari aku. Aku berpikir dengan teman-teman lah, kira-kira teman-teman dia, para senior-seniornya, orang yang lebih tua itu menganggap perang di kota lebih efisien. Tapi apa jawab para pemuda-pemudanya? Kita maju aja menghadapi dia ya Rasul, menghadapi mereka ya Rasul. Ya. Menghadapi mereka, kita sambut mereka, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya Nabi menyetujui itu yang usulan-usulan pemuda itu. Ya. Para pemuda-pemuda ini akhirnya ngomong, aduh kita nggak enak ya sama Nabi, kira-kira gitu. Kita malah agak memaksakan dia untuk maju ke depan. Kemudian disampaikan sama para sahabat itu, wahai Nabi, nggak apa-apa kalau misalnya mau Nabi maunya ke mana? Ke di perang di kota saja. Tapi kata Nabi, pantang bagi seorang Nabi udah menyalurkan pedang, udah siap perang, tapi kembali gitu. Ya udah, ini jalan. Tapi kalau urusan perintah dari Allah tidak ada musyawarah, ya. Tidak ada tawar menawar ya. Makanya Nabi tidak ragu terhadap perintah ini, dan bahkan memerintahkan Zaid bin Harithah menyampaikan kepada Zainab binti Jahsy bahwa Nabi menyebut engkau, maksudnya Nabi akan melamar atau menikahi. Dan itu sudah berlaku zaman-zaman jadul, zaman-zaman Nabi sebelumnya memang begitu. Perintah Allah laksanakan. Ya. Wa kana amrullahi qadarun maqdura, dan pastilah perintah Allah, ya, ketentuan Allah yang terjadi, yang berlaku. Terjadilah ketentuan Allah. Dan memang berat ini ya, ketentuan Allah yang ini memang berat. Kenapa? Karena sudah berurat berakar. Orang sudah berpikir anak angkat sama dengan anak kandung, ya, waktu itu. Ya. Itu pikiran-pikiran manusia aja itu. Ya. Nah, jamaah kamu tawar selanjutnya ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba, yaitu orang-orang, ya, yang menyampaikan risalah, yaitu para nabi, ya, dan mereka takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun, seorang pun, kecuali hanya takut pada Allah. Dan cukuplah Allah yang membuat hisab atau perhitungan. Siapa orang-orang sebelumnya yang disebutkan ayat ini adalah orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan dakwah,
menyampaikan aturan-aturan dari Allah dan bergerak sesuai dengan aturan Allah, beramal sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para nabi terdahulu. Dan para nabi semuanya la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan, semua nabi adalah nabi kita ya. Ini juga perlu diajarkan ini sama anak-anak. Nabi ini nabi orang ini ya, bukan, itu adalah nabi kita ya, semua nabi ya. Amanah Rasul, kita beriman kepada nabi-nabi. Wa yakhshawnahu, dan mereka itu orang-orang yang menyampaikan risalah ya, menyampaikan perintah Allah, itu tidak takut kepada siapapun kecuali takut hanya kepada Allah saja. Jadi wajar kalau kadang-kadang kita melihat hal-hal yang menurut pandangan mata manusia ini memang tidak menarik gitu. Kan ditawarin Nabi kan, wahai Muhammad, kalau kamu pengen wanita, kami nikahkan kamu dengan wanita tercantik. Kalau Anda pengen harta, kami kumpulkan harta orang-orang Quraisy, kami berikan kepada Anda. Kalau Anda pengen jadi raja, kami jadikan raja. Satu aja syaratnya, tahan, jangan keluarkan dakwah, jangan seru kami kepada Allah yang satu. Kira-kira begitulah. Tapi apa jawab Nabi? Kalau matahari diletakkan di tangan kanan, kalau bulan diletakkan di tangan kiri, aku tidak akan menghentikan dakwah ini sampai Allah yang punya perintah. Kalau untuk ukuran manusia ditawarin kayak gitu, wah ngiler ya. Gimana nggak ngiler ya? Seluruh kebutuhan manusia menurut otak manusia itu tersedia pada saat itu, diberikan ya. Mau hubungan biologisnya diberikan ya. Mau kepuasan mendapatkan harta diberikan, mau dijadikan jabatan tinggi sebagai raja diberikan, tapi Nabi tidak menerimanya. Memang kayak juga masuk akal ya, tapi itu kan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang tidak masuk akal kita. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai penghisab, penghitung ya. Penghitungan hisabnya para nabi adalah urusan Allah. Jadi kita biarkan saja, artinya kita biarkan dan kita cermati, kita turuti ya, apa yang Nabi jalankan ya, untuk kasus-kasus tertentu ya, karena ada yang nggak bisa ya. Kayak Nabi punya kewajiban sholat malam setiap hari, punya kewajiban ya. Kalau kita kan sunnah, Nabi punya spesial ya, dengan kondisi dia sebagai sebagai Nabi, dia punya hak-hak istimewa yang tidak ada di manusia lainnya. Misalnya punya hak untuk memperistri lebih dari 4 ya. Tapi dia juga punya banyak kewajiban dan larangan. Jangan lupa ada larangan. Contohnya apa? Nabi tidak menerima sedekah, tapi Nabi menerima hadiah ya. Jadi ada seperti itu. Ghanimah misalnya, ghanimah itu pampasan perang ya. Nabi ya yang akan nanti dibagikan juga dengan orang-orang duafa dan sebagainya, itu mendapat hak khusus 1/5 ya. 20% dari ghanimah itu dipegang oleh Nabi untuk disebarkan. Tidak semua diambil oleh pasukan perang. Dan sebelum Nabi Muhammad itu tidak diperbolehkan mengambil pampasan perang. Zaman nabi-nabi sebelumnya nggak boleh, tapi Nabi Muhammad dapat. Ya. Ada beberapa sisi-sisi syariat yang berbeda.
secara praktis ya, secara praktis. Ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad merupakan bapak dari seseorang di antaramu, dari seorang laki-laki di antaramu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Jadi diperjelas ini. Jadi Zaid tetap anaknya Harisah, bukan anaknya Muhammad. Bukan Muhammad SAW bukan bapak-bapak di antara kamu, anak laki-laki di antara kamu. Dan takdir Allah, anak laki-lakinya Nabi Muhammad SAW di antaranya yang namanya Ibrahim meninggal. Sehingga keturunan Nabi berawal dari perempuan yaitu Fatimah yang menurunkan Hasan, Husain dan beberapa keturunan Nabi hingga sampailah ke kita zuriat Rasulullah. Ada Habib, biasa disebut Habib ya di Indonesia. Jadi memang ada itu dan dipertahankan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan bapak-bapak dari kita, dia adalah Rasulullah sebagai Rasul. Khataman Nabiyyin sebagai penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi setelah itu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan dirinya nabi, ya pastikan saja bahwa itu sesuai dengan nafsu mereka. Dan memang kadang saya juga bingung ya. Saya masih ingat tuh ceramahnya Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ. Yang kayak gitu tetap ada juga orang yang mengikuti gitu. Sampai kemarin ada nabi juga yang mengaku nabi bertemu Jibril di Indonesia ini. Sejak Nabi Muhammad SAW sudah ada bibitnya juga namanya Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian akhirnya diperangi di zaman Abu Bakar Ada nabi-nabi juga mengaku nabi. Tapi yakinlah bahwa mereka ini adalah nabi yang berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang buktinya apa yang dibawa sampai sekarang tidak ada. Tapi Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, membawa Al-Quran, membawa kitab ini terus sampai sekarang. Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran, zikr ini, dan kami yang akan menjaganya. Itu Nabi. Beda dengan nabi-nabi lain yang mengaku sebagai nabi, nggak ada sampai sekarang itu. Makanya perintah ataupun tantangan dari Allah membuat semisal satu ayat saja, banyak ayat-ayat itu ujungnya huruf-huruf alif lam mim, alif lam ra shad yasin, itu kan huruf-huruf. Coba dari huruf-huruf itu rangkaikanlah jadi satu ayat aja, nggak pernah bisa hingga sekarang. Tidak pernah bisa seorang manusia pun. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui bahwa ini salah. Apa yang salah? Menganggap anak angkat sama dengan anak kandung. Ini salah. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia adalah anak kandung. Nggak boleh sama dengan anak angkat.
kalau anak angkat menikah, kemudian dia bercerai, bapak angkatnya boleh nikah dengan janda anak angkat. Apa masalahnya orang Zaid bin Harisah itu bukan anak Rasul, bukan anak Muhammad, dia adalah anak angkat. Makanya kalau kita memandang Rasulullah menikah dengan sekian istri, jangan memandang Rasulullah itu maruf, pengen sama wanita. Bukan, coba kita bayangkan ya, kalau dia pengen sama wanita, dia dari awal udah menerima Quraisy itu yang nawarin. Ya. Dan kalau teman-teman tahu ya, di sekeliling Muhammad SAW itu raja-raja itu selirnya banyak. Ya. Selirnya banyak. Saya enggak cuma di daerah sana ya, Timur Tengah, daerah sini pun begitu, daerah Asia Timur ya, Korea dan sebagainya banyak tuh, termasuk mohon maaf ya, mungkin saja raja-raja dulu di Indonesia begitu juga. Ya. Kalau Muhammad mau waktu itu banyak. Ya kan ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah mulai ada penaklukan ya beberapa negara di sekelilingnya, tapi tidak dilakukan. Rasulullah menikah dengan seseorang itu ada hikmahnya. Setiap menikah ada perintah Allah di situ sehingga dia melakukan. Kepada Aisyah dia ada maksudnya, kepada itu kan semua janda ya kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita sekarang kebayang ya di pikiran kita bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menikahi wanita itu ada perintah Allah di situ dan ada hikmahnya. Dan kita tahu hikmahnya ini begitu besar. Kenapa? Menghilangkan status anak angkat sama dengan anak kandung. Ya, dan fitrah manusia memang anak kandung, bukan anak angkat. Anak angkat sebagai saudara sesama muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.